Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wasi'il alim, dzil fadlil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur siang ini Allah berikan kita kemudahan datang ke masjid, salat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian zuhur berjamaah, setelah itu salat ba'diyah. Barangkali 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat setelah zuhur itulah sebab pembuka rahmat untuk kita. Sebab kita tidak tahu yang mana yang menjadi sebab rahmat Allah, yang mana menjadi sebab kita bahagia di dunia dan menjadi sebab mendapat rahmat yang sangat besar di akhirat nanti. Maka kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan setiap kebaikan bisa kita buat, karena kebaikan-kebaikan itu balik keuntungan untuk kita, dan kita tidak tahu yang mana satu yang akan menjadi sebab kita selamat karena kebaikan itu. Salawat dan iring salam kepada Rasul yang sangat cinta kepada umat. Mudah-mudahan cinta kita terus bertambah kepada Rasul, dan di akhirat kita termasuk di antara orang yang berhak mendapat syafaatul uzma atau syafaat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian zuhur kita dari kitab Al-Jami' yang kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis 1486, wa an Ma'qil bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Imam Ibnu Hajar dengan sanad beliau kepada para periwayat hadis, diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, tidaklah seseorang Allah berikan bawahan atau anak buah atau peserta didik atau anak yang dipimpin olehnya, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, ketika dia meninggal dalam keadaan berbuat curang, menipu, melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sejalan dengan syarak terhadap orang-orang yang berada di bawah asuhan dia, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk surga. Apa makna hadis ini? Hadis ini pertama memesankan kepada kita agar setiap pemimpin, setiap bapak, setiap guru, setiap yang memimpin masyarakat punya perhatian kepada yang dipimpinnya, sehingga yang dipimpin ketika berbuat yang benar, ketika salah ada yang meluruskan. Karena memang pemimpin itu adalah wali, mereka yang diberikan wewenang untuk mengurus, mengatur orang sekitar dia. Kepala keluarga adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin keluarga dia, mendidik keluarga dia, mengatur keluarga dia, mencegah dari berbuat yang tidak patut, mencegah dari berbuat yang salah, mencegah dari berbuat yang mudarat. Hak itu adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap yang dipimpin dari pemimpinnya. Maka kewajiban bagi para pemimpin
adalah menasehati, mengarahkan, membimbing, memandu, mengajak orang-orang yang berada di bawah dia untuk baik, baik di dunia dan baik untuk di akhirat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pemimpin perusahaan, pemimpin proyek, pemimpin dinas, pemimpin sebuah badan, sebuah lembaga, jadilah pemimpin yang menasehati anak-anak buah kita, anggota kita, asisten kita, ajudan kita, siapa saja yang bersama kita. Bila kita baik, ajak mereka baik. Kenapa? Seorang muslim dengan muslim yang lain, Al-Quran menyuruh kita wa tawassaw bil haq wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling nasihati dalam kebaikan, saling nasihati dalam kebenaran. Dalam ayat Al-Quran yang lain, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, tolong menolonglah kalian dalam takwa. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ada anggota kita satu saja yang bermasalah, satu saja yang akhlaknya tidak baik, yang satu ini bisa menjadi malapetaka bagi keseluruhan. Karena kita bermasyarakat ini atau dalam satu kesatuan ini, Nabi sering menggambarkan bagai orang yang berada dalam sebuah kapal. Kapal itu ada yang posisinya di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Anggap kapal ini punya berapa tingkatan. Lalu yang namanya kapal, kalau kita ingin ambil air dari permukaan kapal, turunkan gayung atau timba ke permukaan air. Jika orang yang di bawah perlu air, dia mesti naik ke atas untuk mengambil air. Lalu dia berpikir, kita nggak usahlah ngambil air lewat ke atas. Setiap kita lewat menyusahkan orang. Setiap kita lewat mungkin orang basah gara-gara kita lobang aja lah di bawah nih, agar orang di atas tak terganggu. Bila dilobangi, air masuk. Tapi ketika air masuk, terus masuk, terus masuk, terus masuk, air akan memenuhi kapal. Ketika kapal penuh oleh air, yang karam tidak hanya orang yang melobangi kapal, tapi yang karam satu kapal. Begitu juga ketika kita punya satu dinas, satu badan, satu keluarga, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Jika ada satu yang akhlaknya tidak baik, jika ada satu yang melenceng, dan yang satu itu kita biarkan, itu awalnya satu yang berakhlak tidak baik nanti akan berpindah kepada yang lain, akan ditiru oleh yang lain. Pada akhirnya semuanya merasa akhlak yang tidak baik itu biasa. Sehingga yang tadinya kita merasa asing dengan akhlak tidak baik, pada akhirnya justru kita merasa asing dengan akhlak yang baik. Maka tidak heran hari ini orang bertanya, hari ini masih ada orang jujur, hari ini masih ada orang adil, hari ini masih ada orang yang amanah. Padahal semestinya yang kita pertanyakan bukan orang jujur, bukan orang adil, bukan orang amanah. Tapi kalau ada muslim yang tidak jujur, itulah yang sebenarnya mengherankan kita. Kalau ada muslim yang tidak adil, yang tidak amanah, itulah yang menjadi keheranan kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin dia punya kewajiban kepada yang dipimpin dan hak bagi yang dipimpin mendapatkan arahan kebaikan dari atasannya. Maka yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, seandainya seorang yang memimpin suatu kelompok masyarakat atau kepala keluarga yang memimpin keluarga, tidak menasihati keluarga, tidak membimbing, tidak mengajar, tak mengarahkan, dia dianggap ghashin oleh agama. Seorang yang menipu keluarganya, seorang yang berbuat curang, seorang yang tidak menjalankan tugas yang seharusnya. Maka Al-Quran mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu ayat itu jangan kira hanya sekedar retorika, tapi ayat itu adalah penjelasan bagi setiap kepala keluarga, setiap pemimpin, setiap guru, setiap siapa saja yang diamanahkan memimpin sekelompok orang. Dia tidak menunaikan amanah yang seharusnya, Allah ancam dengan neraka.
Maka anak-anak kita ketika dia sudah mulai mengerti, ajaklah dia sholat, ajaklah dia menutup aurat, ajak dia berkata yang baik, ajak dia silaturahim, ajak dia dengan adab-adab yang baik. Dalam hadis Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Suruh anak kalian untuk solat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Ini maksud hadis adalah semua yang disuruh syariat kenalkan kepada anak kita begitu dia sudah mengenal yang baik, begitu dia sudah bisa diajak untuk dibimbing, diberi pengertian adab-adab agama. Kenapa disuruh di situ solat saja? Karena solat paling penting. Solat adalah ajaran yang menjadi tiang agama. Tetapi hadis itu tidak membatasi tiang agama itu saja. Maka anak kita dari kecil kita ajarkan bersiwak atau gosok gigi, kita ajarkan dia potong kuku, kita ajarkan dia membersihkan bulu-bulu di badan, kita ajarkan dia mandi, kita ajarkan membersihkan apa saja di badan dia, kita ajarkan dia cara taharah yang benar, kita ajarkan adab di masjid, kita ajak untuk menuntut ilmu, kita ajarkan untuk menjaga silaturahim dengan keluarga kita, keluarga bapaknya, keluarga ibunya, yang semua orang berhubungan dengan kerabatan dengannya. Kita ajarkan dia berbicara yang jujur, berbicara yang baik, berbicara pada tempatnya, berbicara yang sopan, berbicara dengan adabnya. Kalau tidak dilakukan itu oleh seorang bapak, dia seorang yang khianat terhadap kepemimpinan dia. Kalau pemimpin sebuah lembaga tak melakukan itu, tak membimbing anggotanya, dia telah berkhianat terhadap hak-hak anggotanya. Maka apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Poin yang ketiga dari hadis ini adalah haramallahu alaihil jannah. Dia tak akan masuk surga. Imam Nawawi menjelaskan maksud daripada hadis ini adalah kenapa dia tidak masuk surga. Pertama, orang ini menganggap bahwa mencurangi, mengkhianati bawahan itu boleh, sehingga dia Allah hinakan dengan neraka. Yang kedua, orang ini masuk surga juga, tapi orang ini masuk surga setelah susah, hisabnya susah, atau dia masuk neraka dulu baru masuk surga. Kenapa ini terjadi? Karena dia seharusnya melaksanakan hak tapi tak melaksanakan yang hak. Dia khianat terhadap yang seharusnya dia tunaikan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, serius agama memberikan perhatian kepada orang-orang yang memimpin. Maka memimpin itu tak selamanya sebagai sebuah kebanggaan yang harus kita banggakan, tapi sebuah beban atau sebuah taklif syariat yang mesti kita sadari tugas besar ada di pundak kita. Tidak hanya menyuruh orang lalu orang mengikut apa yang kita suruh, tapi bagaimana kita memperhatikan setiap orang yang berada bersama dengan kita, jamaah kita, kelompok kita, anggota keluarga kita, pegawai kita, staf kita, bagaimana semua mereka terkondisi dengan baik, terutama terkondisi untuk menjalankan agama dengan baik. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kita hidup ini jangan egois. Jangan yang penting saya baik sendiri, tapi jadilah orang baik. Dan bagaimana bisa membuat orang lain atau membawa orang lain juga baik, dimanapun kita berada, di kelompok, di entitas apapun kita berada. Jadilah orang baik dan membuat orang lain baik. Jadilah orang baik dan mengajak orang lain untuk baik. Jadilah orang baik dan mengontrol agar orang lain tidak keluar dari kebaikan. Karena kembali seperti yang kita sampaikan tadi, begitu satu saja ada yang rusak, ada satu yang bermasalah, masalah itu tak cukup untuk dirinya, tapi akan menular kepada yang lain. Karena su'ul khuluq yu'di, akhlak-akhlak yang buruk itu menular. Sebagaimana inspirasi-inspirasi kebaikan bisa ditiru oleh orang, bisa dibuat juga oleh orang, yang buruk-buruk lebih cepat, yang buruk-buruk lebih menular dibanding yang baik, dan yang buruk itu lebih meluas dibanding yang baik. Kita sudah melihat fakta banyak keadaan
Yang baik memang ditiru orang, tapi tak banyak, tak meluas. Tapi yang buruk sangat dikenang orang, sangat mudah menular, sangat cepat meluas. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu hadis singkat yang kita baca, tapi minimal ada 3 pelajaran di sini. Jadilah pemimpin yang punya perhatian dengan siapa yang kita pimpin. Yang kedua, jangan lalaikan hak mereka, karena ketika kita lalaikan kita sedang berbuat curang atau khianat. Yang ketiga, orang yang khianat terhadap yang dipimpinnya, Allah akan susahkan mereka di akhirat nanti. Maka kita jangan jadi orang-orang seperti ini, tapi jadilah yang sebaliknya, yang sayang dengan diri kita, sayang dengan yang kita pimpin, sehingga ketika kita sholat, anak kita sholat, istri kita sholat, tetangga kita sholat, keluarga kita sholat. Kita tahu sedekah, kita bersedekah, istri kita bersedekah, anak kita sedekah, keluarga kita bersedekah, tetangga kita bersedekah. Semua yang baik-baik tidak hanya terbatas pada diri kita, tapi orang sekitar kita dapat kebaikan seperti kebaikan yang juga kita buat. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di surga insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.